Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus Kristus Sang Penguasa segala badai. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus meredahkan angin ribut. Para murid sedang menaati perintah Yesus untuk menyeberang danau ketika badai dahsyat datang secara tiba-tiba. Walaupun sebagian besar dari mereka adalah nelayan berpengalaman, mereka tetap diliputi ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan. Sementara para murid panik, Yesus justru tertidur di buritan. Tidur Yesus menyingkapkan dua makna. Kemanusiaannya yang lelah setelah melayani, dan kepercayaannya yang penuh kepada Bapa. Dalam kepanikan, para murid membangunkan Yesus dan mempertanyakan kepeduliannya. Namun Yesus bangun dan dengan kuasa ilahi menghardik angin dan danau. "Diam, tenanglah." Dan seketika badai itu pun reda. Sesudah itu, Yesus menegur para murid, bukan karena badai, melainkan karena kurangnya iman mereka. "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Peristiwa ini membawa para murid pada ketakutan yang kudus dan kekaguman iman. Mereka menyadari bahwa Yesus bukan sekadar guru, melainkan Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Saudara-saudari terkasih, kehadiran badai melambangkan tantangan, krisis, ketakutan, dan kesulitan yang tiba-tiba melanda hidup kita. Bahkan ketika kita sedang berusaha taat
kepada Kristus pun. Peristiwa badai dan ombak di tengah danau ini ingin menyampaikan pesan bahwa hidup kita tidak pernah terlepas dari badai masalah. Kita tidak terlepas dari ombak yang mengombang-ambingkan kehidupan kita. Melalui kisah ini menyadarkan kita sebagai pengikut Kristus bahwa Kristus yang kita imani adalah yang berkuasa atas segalanya. Dialah sang pencipta segalanya. Kita sebagai pengikutnya harus bangga bahwa Tuhan kita adalah Sang Maha Kuasa. Dalam kehidupan kita menghadapi berbagai badai yang datang silih berganti, tetapi jangan lupa bahwa Kristus pun ada bersama badai di dalam perahu hidup kita. Yesus yang memiliki kedaulatan mutlak atas segala sesuatu yang ada bersama perahu hidup kita. Marilah dengan sungguh-sungguh menghayati pertanyaan Yesus bagi kita ini. Mengapa kamu begitu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya? Di manakah imanmu? Kita sebagai pengikutnya harus menyadari dua pertanyaan mendasar ini dalam kehidupan kita. Jika ia mampu menenangkan badai alam dengan satu kata, bukankah ia juga mampu menenangkan badai di hati dan hidup kita? Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.